Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ismail Saroh dan teman saya Metri Handayani akan membahas tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Degerian, sistem adalah sejumlah elemen atau objek orang, aktivitas, rekaman, informasi, dan lain-lain yang saling berkaitan dengan proses dan struktur secara teratur dan merupakan kesatuan organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang diamati atau dapat dikenal wujudnya. Sedangkan menurut Imam Barnadib, sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan. Maka dengan demikian, sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi suatu keseluruhan. Di negara-negara barat yang mempunyai falsafah hidup rasionalis, materialistis, dan pragmatis membuat sistem pendidikannya sama dengan falsafah hidupnya. Begitu pula, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai falsafah, yaitu falsafah negara Indonesia adalah Pancasila. Sistem pendidikan nasional. Menurut Ramayulis, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipedomani. Di antaranya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkaitan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Lalu, prinsip-prinsip yang harus dipedomani menurut Ramayulis ialah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Lalu, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Lalu, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada jalur jenjang dan jenis pendidikan, di mana jalur pendidikan ini ada 3 macam. Yang pertama pendidikan formal, kedua pendidikan non-formal, dan ketiga pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu, jalur pendidikan non-formal. Di sini, jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Terakhir ada jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan dalam ruang lingkup keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, ada jenis pendidikan Islam yang mencakup umum. Mencakup pendidikan umum, ada kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selain jalur pendidikan formal, dalam jalur pendidikan non-formal pun, pendidikan agama sudah diakui eksistensinya, seperti dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut.
Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah, dan pendidikan keagamaan pun berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama, agar kelak menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan pun dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Metri Handayani. Baik, terima kasih Bu Iis. Selanjutnya, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu sebagai mata pelajaran. Sebagaimana kita ketahui hari ini bahwa pendidikan agama Islam itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang harus diampu oleh anak-anak itu sejak jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, kemudian di beberapa perguruan tinggi juga itu harus diampu karena dinilai sebagai mata kuliah umum, seperti di Sekolah Tinggi STIT Al-Azami ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai lembaga atau satuan pendidikan. Jadi tentu saja pendidikan Islam ini karena dinilai sangat sangat penting, maka beberapa orang membuat lembaga khusus atau satuan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam ya khusus. Baik, selanjutnya peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Di sini peran pendidikan Islam itu hampir sama dengan kedudukannya ya. Yang pertama tadi sebagai mata pelajaran. Nah, mengapa dimasukkan sebagai mata pelajaran? Karena dinilai yang pertama adalah mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Dan poin yang kedua, sebagai lembaga atau institusi, di mana lembaga ini yang pertama, media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam, kemudian memelihara tradisi keagamaan. Ketika nilai-nilai dan tradisi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentu saja harapannya nilai-nilai ini akan terus berlanjut sampai tidak terputus, sehingga perjuangan tetap bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, membentuk akhlak dan karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, harapannya lembaga atau institusi dengan sistem pendidikan Islam ini mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah. Kemudian yang selanjutnya adalah benteng moralitas bangsa. Dengan ini harapannya bangsa Indonesia memiliki moralitas yang baik, moralitas yang tinggi, karena paling banyak di Indonesia itu adalah mayoritas yang beragama Islam. Kemudian yang terakhir adalah sebagai lembaga pendidikan alternatif. Sebagaimana kita ketahui hari ini, begitu banyak orang tua yang hari ini memiliki waktu yang terbatas karena berbagai macam kesibukan, akhirnya pilihannya adalah menitipkan anak-anaknya untuk dididik di lembaga-lembaga pendidikan Islam alternatif ya, karena tidak bisa kita jaga di rumah 24 jam. Jadi di sini ada lembaga yang bekerja sama dengan orang tua untuk menjaga anak-anak kita agar tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Baik, mungkin demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya.